Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 12 IPA 1. Kami akan membahas inti materi bab 5, mata pelajaran fikih tentang Al-Qawaidul Khamsah. Sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Maulida Fitria, yang kedua ada Mary Kurnia Putri, yang ketiga ada Muhammad Prima, yang keempat ada Muhammad Syawalin, yang kelima ada Najwa Fadifa, dan keenam ada Siti Khadijah. Jadi teman-teman, Al-Qawaidul Khamsah itu ialah ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih. Seseorang tidak akan bisa menetapkan hukum terhadap problem yang baik apabila tidak mengetahui kaidah-kaidah fikih. Pertama, materinya ada segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi yang katanya sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Yang kedua ada keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Yang ketiga ada kesulitan menuntut kemudahan. Dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang keempat ada bahaya harus dicegah, dan yang kelima ada kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 115. Asalnya perbuatan tergantung pada niatnya. Perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas baik berupa ucapan maupun gerak tubuh kita. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, dan lainnya sepakat bahwa hadis tentang niat tersebut merupakan sepertiga ilmu. Imam Al-Baihaqi mengilustrasikan hadis tersebut bahwa setiap perbuatan manusia tidak lepas dari tiga hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. B. Ulama membahas niat dari 7 bagian, yaitu hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat, dan tujuan. Niat. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya. Begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya. Maksud dan tujuan niat ada dua. Satu, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Dua, untuk membedakan tingkat ibadah wajib atau sunnah. Disyariatkan menentukan ibadah yang serupa dengan ibadah selainnya. C. Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitab Al-Mazhab memberi batasan setiap perkara, cara, syarat, dan tujuan yang membutuhkan niat fardu, membutuhkan penentuan penyebutan atau ta'yin, kecuali tayamum untuk ibadah fardu. Dalam tayamum tidak disyariatkan niat fardu tayamum, bahkan tidak sah apabila disyariatkan niat fardu dan adat tanpa ada lafaz istibahah atau mencari kebolehan melakukan suatu ibadah. D. Suatu ibadah ditentukan, sementara niat menentukan tidak disyariatkan secara terperinci. Hal ini: 1. Penyebutan ibadah tidak disyariatkan terperinci. 2. Perkara penentuannya disyariatkan, maka kesalahan penyebutannya membatalkan ibadah. 3. Perkara yang wajib disebutkan secara umum dan tidak wajib disebutkan secara terperinci. Apabila disebutkan secara rinci dan terjadi kesalahan penyebutannya, maka menyebabkan batal. E. Fungsi niat adalah disyaratkannya penyebutan fardu dalam niat. Terkait penyebutan ada dan qadha dalam sholat, ada beberapa perbedaan di antaranya. 1. Disyaratkan penyebutan ada dan qadha. Disyaratkan penyebutan niat qadha dan tidak penyebutan niat ada. 3. Disyaratkan penyebutan ada apabila memiliki tanggungan sholat qadha. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Marwadi. 4. Tidak disyaratkan penyebutan ada atau qadha secara mutlak. D. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Ketika salah satu di antara kalian menemukan sesuatu di perutnya, lalu sangsi ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka jangan keluar dari masjid sampai mendengarkan suara atau menemukan bau kentut. Hadis riwayat Muslim. 1.
Kaidah bako makana ala makana, keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya. 2. Kaidah bara'ah azimah, bebas dari penanggung hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggung seseorang. 3. Kaidah masyakkah hal fa'ala syai'an amla fal asla anhu lam yaf'alhu, orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya. 4. Kaidah man tayaqona al-fila wasyak fi al-qalil au al-kasir humail ala al-qalil, orang yang yakin telah melakukan suatu perbuatan dan ragu tentang sedikit banyaknya, maka dihukumi baru melakukan yang sedikit. Ashal al-adam, hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain. Kaidah al-ash fi kulli hadis taqdiruhu fi aqrab zaman, hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngirakannya terjadi pada waktu yang paling dekat. Kaidah al-ashfi al-abdah at-tahrim, jika haram dan halal untuk dinikahi dihadapkan kepada seorang wanita, maka yang dimenangkan adalah sisi haramnya. Kaidah al-asal fi al-kalam al-hakikah, hukum asal suatu ucapan adalah hakikatnya. Suatu ucapan adalah hakikatnya, tidak boleh dialihkan ke makna mazatnya kecuali terdapat faktor yang menetapkan ucapan itu harus diarahkan pada mazat dan tidak mungkin diarahkan pada makna hakikatnya. Sekian, terima kasih. Itulah materi tentang keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Sebab rukyah ada 7, yaitu safar, berpergian. 2. Sakit. 3. Ikhlas atau keterpaksaan. 4. Nisyan atau lupa, adalah ketidakmampuan menghadirkan sesuatu dalam hati ketika dibutuhkan. Dengan sebab lupa, dosa bisa dihindarkan. 5. Jahal atau ketidaktahuan. Orang yang tidak mengerti hukum syar'i karena keterbatasan akal, contohnya berbicara pada saat sholat, maka tidak dihukum batal. 6. Usyur atau kesulitan, maksudnya kesulitan terhindar dari najis, contohnya kotoran burung di masjid, begitu pula debu jalanan yang umumnya tercampur dengan kotoran ini. Kedua contoh ini sudah dihindari dan sudah mewabah di masyarakat. 7. Naksu atau sifat kurang. Sifat kurang ini dikembalikan sifat sempurna, contoh tidak wajib mengerjakan sholat Jumat bagi wanita. Batasan masakkah atau kesulitan berbeda-beda sesuai keadaan yang dihadapi. Masakkah yang terbagi menjadi 2. 1. Masakkah yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan. 2. Masakkah yang secara umum bisa dilepas dari ibadah. Masakkah kedua ini ada 3 tingkatan, yaitu 1. Masakkah yang memberatkan seperti kekhawatiran atas keselamatan jiwa, anggota tubuh ataupun harta. B. Masakkah ringan, seperti sakit kepala ringan dan cuaca kurang baik yang menyebabkan pilek atau batuk-batuk ringan. C. Masakkah yang berada di tengah-tengah antara masakkah pertama dan kedua. Masakkah yang berada tersebut tinggal lebih dekat yang mana setara masakkah pertama atau kedua. C. Macam-macam takhfif ada 6, yaitu 1. Takhfif iskat, yaitu keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban. B. Takhfif tangkis, yaitu keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban. C. Takhfif ibdal, yaitu keringanan yang bersifat mengganti kewajiban ibadah. D. Takhfif takdim, yaitu keringanan yang bersifat mendahulukan waktu yang sudah ditetapkan. E. Takhfif akhir, yaitu keringanan yang bersifat mengakhiri dari waktu yang sudah ditetapkan. F. Takhfif tarkis, yaitu keringanan yang bersifat mempermudahkan hukum pada beberapa hal
awalnya sulit dilaksanakan. Macam-macam takwif pada 6 yaitu 1. Takwif iskat yaitu keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban. B. Takwif tangkis yaitu keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban. C. Takwif ibdal yaitu keringanan yang bersifat mengganti kewajiban ibadah. D. Takwif takdim yaitu keringanan yang bersifat mendahulukan waktu yang sudah ditetapkan. E. Takwif takhir yaitu keringanan yang bersifat mengakhiri dari waktu yang sudah ditetapkan. F. Takwif tarkis yaitu keringanan yang bersifat mempermudah hukum pada beberapa hal awalnya sulit dilaksanakan. Kaidah ad-darurat tubih al-madrurat dan kaidah ma'ubih ad-darurah yuqadar biqadriha. Kondisi darurat menurut Imam Asyuti ada beberapa kaidah. 1. Kondisi darurat diperbolehkan keharaman. Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatnya tidak kurang dari keharaman, seperti memperbolehkan memakan bangkai bagi orang yang terdesak yang bila tidak memakannya akan mati. 2. Perkara yang diperbolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya, seperti orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh makan bangkai, tidak boleh melebihi kebutuhan untuk menyelamatkan nyawanya. Level kondisi pada pembahasan kaidah ini ada 5, yaitu 1. Darurat, yaitu kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian atau seperti mendekati kematian, seperti orang kelaparan yang hanya menemukan bangkai apabila tidak memakannya akan mati. 2. Hajat, yaitu kondisi yang bila tidak menerjang keharaman tidak menyebabkan kematian, namun akan kesulitan dalam kondisi demikian. Orang belum boleh menerjang keharaman namun ia diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, seperti kelaparan yang bila tidak makan tidak sampai menyebabkan mati, namun mengalami kesulitan dan penderitaan akibat kelaparan. 3. Manfaat, yaitu kondisi yang diinginkan seseorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya, seperti orang ingin menikmati bubur makanan yang berlemak dan ikan laut. 4. Zinah, perhiasan, yaitu kondisi yang tujuan hanya sebatas pelengkap saja, seperti menambah garam pada sayuran, menambah gula pada kue, dan semisalnya. 5. Fudul, yaitu kondisi yang bersifat keleluasaan, seperti orang yang tidak berpesta dan dengan berbagai makanan dari yang haram atau subat. Kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Segala sesuatu yang diperbolehkan karena uzur atau darurat, maka hukum kebolehan akan batal sebab uzur atau daruratnya itu hilang. Sebagaimana contoh orang tayamum karena penyakit, maka tayamum akan batal sebab kesembuhan penyakit itu. Tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang yang tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan orang lain. Seperti bagi orang yang terdesak tidak boleh makan makanan orang lain yang juga terdesak. Ulama mengunggulkan penolakan mafsadah daripada pengambilan maslahah. Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat. Ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada orang mengerjakan perintah Allah. Kebiasaan bisa dijadikan sebagai standar legislatif adat ada 3. 1. Cukup sekali atau tanpa pengulangan. 2. Harus terulang 2 atau 3 kali. 3. Berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. B. Kaidah adah mu'tabaroh. Adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Dengan gambaran adat di suatu daerah berbeda-beda, dari satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka adat seperti ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Pertentangan dengan urf dan syarak maka dapat diklasifikasikan menjadi 2. 1. Bila tidak berkaitan dengan hukum syar'i maka didahulukan urf yang berlaku.
2. Bila berkaitan dengan hukum syar'i, maka didahulukan syar'i. D. Mayoritas para ulama menggugurkan pendapat yang tidak menempatkan adat pada posisi syarat. Contohnya, bila berlaku adat orang berhutang melebihkan jumlah pengembalian, apakah adat ini menepati posisi syarat sehingga hutangnya haram? Pendapat ashah menyatakan adat tersebut tidak menepati posisi syarat sehingga hutangnya tidak bisa dihukumi haram. Kata-kata terakhir, jika hati senantiasa berniat baik, Allah akan pertemukan dengan hal yang baik, orang-orang yang baik, tempat yang baik, dan kesempatan berbuat baik. Dadah.